Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya. Welcome back to this great channel. Perkenalkan, nama saya Mia Tristina, mahasiswi Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kelas B reguler dengan nomor induk mahasiswa 2021 051 0051. Nah, pada kesempatan yang indah kali ini, saya ingin mempresentasikan materi filsafat ilmu mengenai salah satu unsur pembangun ilmu dalam filsafat ilmu. Seperti yang kita lihat pada layar, topik yang akan kita bahas adalah istilah-istilah yang kerap ditemukan dalam filsafat ilmu pengetahuan beserta relasi yang ditimbulkan, perbedaan, beserta contoh-contohnya. Dalam filsafat ilmu, sering kita temui beberapa kata yang merupakan dasar pemahaman filsafat ilmu. Tampak rumit, namun akan terasa sangat mudah jika kita mampu memahami dengan seksama dan memahami makna serta keterkaitannya. Istilah-istilah yang akan kita bahas ada 10, yaitu mengenai realitas, data dan fakta, konsep dan variabel, proposisi, hipotesis dan tesis, teori, hukum atau postulat, hingga paradigma. Mari kita kumpulkan niat dan semangat untuk belajar bersama kali ini. Mari kita kupas dan kuliti satu persatu. Yang pertama adalah realitas. Realitas adalah bagian dari hidup kita, merupakan sesuatu yang dapat ditangkap dengan indera, yang berarti dapat kita rasakan, dapat kita lihat, dan dapat kita raba. Realitas diakui eksistensinya, yang berarti realitas adalah benar-benar ada. Realitas berlawanan dengan hal imajiner yang hanya terdapat pada angan-angan, hayalan, dan bukan yang sebenarnya. Realitas juga merupakan totalitas sistem yang diketahui dan tidak diketahui. Pernyataan tersebut merupakan realitas dalam istilah fisik. Pertanyaan filosofis tentang hakikat realitas, eksistensi, atau keberadaan merupakan perdebatan utama dalam ontologi. Apalagi itu ontologi ya? Ontologi merupakan cabang utama metafisika dalam tradisi filosofis barat yang memiliki prinsip realitas secara konkret. Contoh realitas nih, saat ini kita masih merasakan dampak kompleks pandemi COVID-19 yang merebak di seluruh dunia. Pernyataan tersebut adalah realitas karena memang benar ada dan observable. Beranjak pada topik kedua, yaitu fakta dan data. Sebenarnya, kaidah data dan fakta adalah setara. Yang menjadi perbedaan adalah intensitas dari gejala. Fakta dan realita adalah hal yang observable. Fakta adalah sesuatu yang benar adanya jika kita lihat, tetapi belum terbukti kebenarannya. Berbeda dengan realitas yang benar-benar ada dan sesuai dengan kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggris, realita adalah truth dan fakta adalah true. Apa yang benar mungkin saja valid, tetapi apa yang terlihat benar, fakta, belum tentu bisa mewakili seluruh kebenaran, yaitu realita. Fakta memiliki peran memfalsifikasi teori, mempertajam rumusan teori. Makin banyak fakta yang terkumpul, maka akan memperluas rumusan-rumusan teori, dan juga memunculkan teori baru berdasarkan analisis dari kesimpulan. Nah, tentu kan, dalam filsafat, ilmu fakta tidak bisa diterima dengan begitu dangkal. Perlu adanya penelitian dan analisis kritis mengenai makna yang terkandung dalam fakta. Contoh fakta seperti kalimat semua mamalia menyusui anaknya. Lanjut pada data. Data merupakan kumpulan dari fakta. Data adalah dasar kajian yang merupakan fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal dari si penerima informasi tersebut. Oleh karena itu, data perlu diolah terlebih dahulu agar menjadi informasi yang bisa diterima. Data bisa berupa angka, karakter, simbol, gambar, bahkan suara. Berikutnya adalah konsep dan variabel. Konsep dan variabel telah memasuki proses abstraksi. Semua bidang ilmu pengetahuan dibangun dengan menciptakan konsep-konsep untuk mendeskripsikan fakta atau dunia empiris. Contoh konsep semacam konsep demokrasi, konsep ruang, konsep waktu, modernisme, dan lain-lain. Konsep memberikan pemahaman yang sama. Apa artinya? Kita kan
sering menemukan perbedaan pemahaman antara pihak satu dengan pihak lain, ataupun konsep kedua pihak memiliki standar yang berbeda. Maka konsep hadir untuk menjadikan pemahaman yang sama. Konsep juga memberikan sudut pandang dalam membahas fakta-fakta atau masalah, membantu mengenali sifat-sifat fenomena yang menjadi fokus objek kajian, serta membantu mengorganisir data, gagasan, pemikiran, dan lain-lain. Then, variable faktor merupakan unsur yang ikut menentukan suatu perubahan dan merupakan bagian empiris dari konsep atau konstruk. Variabel merupakan fenomena dan peristiwa yang dapat diukir atau dimanipulasi dalam proses riset. Nah, variabel pada umumnya terdapat dua jenis, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebas or independent variable didefinisikan sebagai pengaruh atau penyebab atau pendahulu dari variabel lainnya. Sedangkan variabel tergantung adalah apa yang periset inginkan untuk dijelaskan atau merupakan dampak atau akibat dari variabel bebas. Contoh nih, kita analisis. Ada pernyataan sebagai berikut. Merujuk tesis Martin Seymour-Lipset, kemakmuran ekonomi akan menentukan kualitas demokrasinya. Amerika Serikat memiliki angka kemakmuran tinggi. Dan analisisnya adalah mana variabel bebas, mana variabel tergantungnya? Ya, variabel tergantungnya adalah kualitas demokrasi sebagai akibat dan variabel bebasnya adalah kemakmuran ekonomi sebagai penyebab. Lanjut ke proposisi. Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Proposisi adalah suatu pernyataan mengenai satu hubungan antara dua atau lebih konsep. Hal ini berarti suatu kalimat dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar atau tidaknya. Dalam ilmu logika, proposisi memiliki 3 unsur, yakni subjek, predikat, dan kopula. Subjek adalah perkara yang disebutkan, terdiri atas orang, benda, tempat, atau perkara. Yang kedua adalah predikat, yaitu perkara yang dinyatakan dalam subjek. Terakhir yaitu kopula, yaitu kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Contoh kalimatnya adalah, semua manusia adalah fana. Kata semua dalam kalimat tersebut sebagai pembilang, ya kan? Nominal begitu. Kemudian manusia berkedudukan sebagai subjek, dan predikat di kalimat tersebut diwakili dengan kata fana. Oke, berikutnya mengenai hipotesis dan tesis. Hipotesis dulu ya. Hipotesis merupakan pernyataan sementara. Perlu digarisbawahi, pernyataan sementara tentang hubungan suatu konsep dengan konsep lain. Dapat juga diartikan sebagai dugaan atau terkaan yang sementara harus diuji kebenarannya secara empiris. Fakta dan teori sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam perumusan hipotesis. Fungsi hipotesis banyak sekali, di antaranya 1. Memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala. 2. Memberikan arah pada penelitian. 3. Memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Dan keempat, memberikan pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Contoh, jika air dipanaskan dalam suhu 100 derajat Celcius, maka air akan mendidih. Jika logam dipanaskan, maka akan memuai. Kemudian tesis. Tesis atau tesa merupakan pernyataan yang telah diuji kebenarannya berdasarkan argumentasi dan bukti. Seperti contoh pada hipotesis sebelumnya, jika air dipanaskan di suhu 100 derajat Celcius, maka air akan mendidih. Jika hipotesis tersebut terbukti benar, maka kalimat tersebut akan menjadi tesis. Fungsi tesis adalah sebagai sarana akademik dalam sebuah bidang kajian keilmuan untuk menyelesaikan hasil penelitian. Ada beberapa teori kebenaran penyusunan tesis, yaitu kebenaran korespondensi yang memandang bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi dengan fakta. Teori korespondensi ini teori kebenaran paling awal yang mensyaratkan pengetahuan harus sesuai dengan yang diketahuinya. Korespondensi or correspondence, yaitu saling bersesuaian,
menggunakan alur berpikir induktif, yang berarti berpikir dengan bertolak dari hal khusus ke hal yang umum. Contoh, air akan menguap jika dipanasi sampai suhu 100 derajat Celcius. Pernyataan tersebut kemudian akan diuji. Jika terbukti tidak menguap, maka akan dianggap salah. Jika terbukti benar, maka pengetahuan itu dianggap benar. Kebenaran koherensi. Coherence, saling berhubungan, yaitu kebenaran yang didasarkan pada kriteria koheren atau konsistensi, yang memandang bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara satu pernyataan dengan pernyataan lain yang sudah lebih dulu diterima dan diakui kebenarannya. Teori kebenaran koherensi menggunakan alur berpikir deduktif, yaitu berpikir bertolak dari hal yang umum dahulu baru ke yang khusus. Bertolak belakang dengan teori korespondensi kan ya? Oke, for the example, ada pengetahuan bahwa semua manusia pasti akan mati. Lalu akan ada pernyataan, Fulan adalah manusia, maka Fulan pasti akan mati. Merupakan pernyataan yang benar pula. Ya, kedua pernyataan tersebut konsisten benar. Kemudian, kebenaran pragmatis, berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, ataupun sosial. Benar tidaknya suatu dalil tergantung pada berfaedah atau tidaknya dalil tersebut bagi kehidupan manusia. Contoh, bagi pragmatisme, suatu agama bukan benar karena Tuhan yang disembah oleh agama penganut itu sungguh-sungguh ada, tapi karena anggapan benar karena pengaruh positif ajarannya dalam kehidupan manusia. Terakhir, teori kebenaran performatis yang menyatakan bahwa kebenaran diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu. Contoh, penetapan 1 Syawal oleh Majelis Ulama Indonesia. Perhatikan contoh analisis. Studi yang dilakukan Johan Gittung menunjukkan sejumlah pola berikut. Pertama, hutang luar negeri di sejumlah negara di benua Amerika Latin menimbulkan problem distorsi pembangunan. Namun, hutang luar negeri sejumlah negara di Asia Timur, khususnya Korea Selatan dan Jepang, hutang luar negeri mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi. Tesis yang didapat adalah hutang luar negeri di sejumlah negara di benua Amerika Latin menimbulkan problem distorsi. Distorsi adalah pemutarbalikan fakta atau penyimpangan makna. Lanjut nih ke teori. Dalam bahasa Yunani, teori memiliki arti melihat atau memerhatikan. Teori adalah penjelasan apa yang terjadi atau reason atau alasan mengapa gejala atau proses dapat terjadi. Teori dapat dikatakan sebagai jawaban dari mengapa. Teori memegang peranan penting dalam dunia ilmiah. Di antaranya, 1. Mengarahkan observasi. Saat mengamati sesuatu dalam mendapatkan fakta, kita harus berpegang pada teori. Tanpa teori, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, disinilah peran teori dalam observasi. Kedua, merangkum. Pengetahuan atas fakta-fakta dan permasalahan dengan berbagai jenisnya. Yang ketiga, mengontrol dan juga memprediksi fakta. Contoh soal, kita ngutip dari tesis tadi ya. Studi yang dilakukan Johan Gittung menunjukkan sejumlah pola berikut. Pertama, hutang luar negeri di sejumlah negara di benua Amerika Latin menimbulkan problem distorsi pembangunan. Namun, hutang luar negeri sejumlah negara di kawasan Asia Timur, khususnya Korea Selatan dan Jepang, hutang luar negeri mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi. Yang dapat menjadi teori adalah hutang luar negeri Jepang dan Korea Selatan mempercepat proses pembangunan ekonomi. Next adalah mengenai postulat atau hukum or legal reasoning. Sering kita jumpai dalam ilmu pengetahuan alam khususnya ya, tentang ilmu gravitasi, hukum Archimedes, hukum Newton, dan lain sebagainya. Begitu pula ilmu pengetahuan sosial. Ya, meski tidak sebanyak postulat atau hukum yang ada di ilmu pengetahuan alam sih. Postulat atau hukum dinilai sebagai pondasi yang pasti dan menghasilkan pandangan yang sama. Bapak Immanuel Kant menyatakan kebenaran Tuhan
sebagai postulat yang perlu agar kehidupan manusia bermoral. Terakhir adalah paradigma. Paradigma merupakan puncak dari bangunan ilmu yang digunakan dalam penyusunan fase yang terurai menjadi gejala yang teratur. Dalam konteks paradigma, Bapak Thomas Kuhn memakai istilah paradigma untuk menggambarkan sistem keyakinan yang mendasari upaya pemecahan teka-teki dalam suatu ilmu. Fokus pemikiran Thomas Kuhn menyatakan bahwa perkembangan sains berlaku pada apa yang disebut paradigma ilmu. Dapat kita lihat pada bagian A. Beliau beranggapan bahwa paradigma adalah seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan ilmiah, juga merupakan cara pandang dan prinsip yang dianut dalam masyarakat. Dalam bagian B, paradigma dapat menjadi puzzle para ilmuwan dan menyediakan alat untuk solusinya dalam mencapai perkembangan ilmu secara revolusioner, yaitu ketika paradigma mengalami pergeseran. Rumit kali ya sepertinya? Tetap semangat. Skema progres sains menurut Thomas Kuhn adalah pra-paradigma, pra-science, normal science, anomali, krisis revolusi, paradigma baru, extraordinary science, dan terakhir adalah revolusi. Tahap pra-paradigma dan pra-science, di saat inilah aktivitas-aktivitas ilmiah dilakukan secara terpisah dan tidak terorganisir sebab tidak ada persetujuan tentang subject matter dan problem-problem beserta prosedur di antara ilmuwan yang bersaing karena tidak adanya suatu pandangan tersendiri yang diterima oleh ilmuwan tentang suatu teori atau fenomena. Hal semacam ini berlangsung dalam kurun waktu tertentu sampai suatu paradigma tunggal diterima oleh aliran yang dianut ilmuwan tersebut. Dan ketika paradigma tunggal diterima, maka jalan menuju normal science mulai ditemukan. Dalam pemecahan teka-teki dan masalah normal science, jika dijumpai suatu masalah atau problem, kelainan, kegagalan atau anomali yang tidak mendasar, maka keadaan ini tidak mendatangkan krisis. Tapi sebaliknya, jika sejumlah anomali atau fenomena-fenomena yang tidak dapat dijawab oleh paradigma muncul akan secara terus-menerus dan secara mendasar menyerang paradigma, maka akan mendatangkan suatu krisis. Anomali dan munculnya penemuan baru. Dalam keterkaitan ini, Bapak Thomas Kuhn menguraikan dua macam kegiatan ilmiah. The first is puzzle solving dan penemuan paradigma baru. Dalam puzzle solving, para ilmuwan membuat percobaan dan melakukan observasi yang tujuannya untuk memecahkan teka-teki, bukan untuk mencari kebenaran. Apabila hal-hal baru yang terungkap tersebut tidak dapat diterangkan oleh paradigma dan anomali antara teori dan fakta menimbulkan problem yang gawat, serta anomali-anomali tersebut secara fundamental menyerang paradigma. Maka dalam keadaan tersebut, kepercayaan terhadap paradigma mulai goyah, yang kemudian terjadilah krisis yang berujung pada perubahan paradigma atau revolusi. Dan perkembangan ilmu terjadi sehingga muncul paradigma baru yang metodologinya lebih unggul dalam pemecahan masalah. Nah, itu tadi adalah stage of paradigma yang dicetuskan oleh Bapak Thomas Kuhn beserta teman-temannya tadi ya, yang banyak tadi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa membubuhkan manfaat bagi diri saya sendiri dan kita semuanya. Amin. Well, that's all. Atas segala kelebihan dan kekurangannya, Mia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.